function grupnya klik all, yang di function and special variabelnya klik absolute gitu. Oke? Bentar Bu. Ya, ABS. Klik aja. Di blok. Kemudian yang function grupnya klik all, yang function and special variabelnya klik absolute. Nah ini fungsinya untuk mengeluarkan nilai absolut dari residual. Nah untuk heterokedastisitas atau homokedastisitas, data yang akan kita gunakan untuk di tes heterokedastisitasnya itu adalah data residual. Oke? Sudah? Yang tadi variabelnya itu otomatis diganti atau kita ketik? Kita ketik. Oh, kita ketiknya sama kayak itu. Iya. Kita ketik. Sesuai dengan kita tadi. Kalau di sini mas saya dia langsung underscore 1 aja. Pakai absolut karena yang akan kita ini kan absolut residual. Oh, di situnya. Oke, sudah? Kalau udah tinggal di oke. Nanti kalian akan mempunyai data absolut. Nih. Oh, data. Absolut dari nilai residual. Oke, kalau misalnya kita sudah punya data absolutnya, kita siap untuk melakukan tes heterokedastisitas. Ini Syifa. Pegang lagi nih. Kenapa? Nah, ini. Kamu lihat tripod itu. Udah? Udah belum? Udah, Bu. Nah, kita lanjut untuk pengujian heterokedastisitasnya. Kalian masuk ke regresi, ke regression, kemudian linear. Nah, yang dependennya, variabel dependent kalian ganti dengan nilai absolut. Gitu. Nah, untuk variabel x-nya tetap, kemudian kalian klik OK. Kalian lakukan pengujian seperti menguji hipotesis, tapi untuk variabel dependennya kalian ganti dengan nilai absolut. Ya. Oke. Nah, kalian lihat ke tabel koefisien. Seperti kalian mau menguji hipotesis. Absolut. Nah, Iya, kalian jenis lihat kami nilai keluarin. signifikansinya. Tadi kalau Terus misalnya kosongin datanya aja ya? homogen atau tidak Langsung oke aja. terjadi heterokedastisitas, tingkat signifikansinya harus lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Sehingga kalau misalnya dilihat di sini berapa nilai signifikansinya? 0,780. Sehingga signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Atau datanya ada yang mau ditanyakan? Kenapa sih yang aku mah? Naon sih? Nah, tadi kalau misalnya untuk regresi sederhana kuncinya di mana? Di norma. Kalau misalnya data ini tidak, misalnya datanya hetero, gitu ya,
tapi datanya masih homogen, datanya masih normal, berarti masih bisa dilanjutkan. Yang paling bagus itu seluruh uji asumsi bisa terpenuhi. Tapi yang paling penting adalah Normalitas aja kita kan Kalau tidak normal berarti ada kemungkinan besar diganti teknik analisis data. Kalau tidak normal udah banyak. kalau tidak normal tidak ada gejala Berarti ulang semua. Nggak bisa karena yang utamanya kan normal. Berarti ini normal apa enggak? Yang paling biasanya nih ya, data itu kalau misalnya sudah normal dia pasti homogen gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang paling baik itu kan semua uji asumsi klasik terpenuhi. Tapi kalau misalnya kalian ada beberapa asumsi yang tidak terpenuhi, kalian fokus aja ke normalitas. Normalitasnya aja. Oke. Semuanya gak normal dan tidak sama kayak orangnya. Regresi sederhana itu sebetulnya Oh, hanya datanya tiga doang yang ini. normal orangnya. Itu ya, jadi linearitas, normalitas, dan heterogenesis. Kalau misalnya data kalian berbentuk keuangan, data panel, data yang berhubungan dengan runtun waktu. Jadi misalnya datanya itu ada dari tahun 2024, 2025, 2026 atau misalnya dari 2020 sampai 2030 misalnya. Itu kan berhubungan dengan runtun waktu, ya kan? Nah, kalau misalnya data kalian berhubungan dengan runtun waktu, ada satu uji asumsi klasik lagi yang harus dipenuhi, yaitu autokorelasi. Nah, autokorelasi itu apa? Autokorelasi itu untuk menguji apakah dalam model regresi linier terhadap korelasi antara residual pada periode T itu waktu ya. Iya. Jadi apakah terdapat korelasi residual dari 1 tahun ke tahun berikutnya atau ke tahun sebelumnya gitu. Karena kalau misalnya regresi itu tidak boleh ada hubungan antara residual dari waktu ke waktu gitu. Ya. Nah, ini caranya atau uji kriteria ujinya. Yang pertama, kita bisa membandingkan antara nilai Durbin-Watson atau D. Jika lebih kecil dari DR atau lebih besar dari 4 min DL, maka artinya terdapat korelasi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai Durbin-Watson-nya lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka artinya terdapat korelasi. Atau jika nilai Durbin-Watson terletak antara DU dan 4 min DU, maka artinya tidak ada autokorelasi. Dan jika Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau antara 4 min DL dan 4 min DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan. Seperti itu. Nah, ini caranya. Nah, ini seperti biasa kalian masukkan ke analyze, regression, dan linear. Ini harus dilihat ya. Jadi pada saat kalian uji asumsi klasik, usahakan poin-poin yang diklik di sebelumnya itu dihilangkan. Karena kalau misalnya tidak, kalian akan dipusingkan nantinya dengan membandingkan antara nilai untuk uji hipotesis dan nilai untuk uji asumsi klasik. Jadi setiap pengujian kalian clearkan lagi gitu. Jadi pada saat tadi misalnya kalian klik yang linearity misalnya, kalian harus hilangkan dulu itu baru masuk ke uji selanjutnya. Atau misalnya tadi kalian mengeluarkan nilai residual misalnya, kalian clearkan dulu, tidak dikeluarkan nilai residual, sehingga nanti pada saat kalian pengujian hipotesis kalian betul-betul akan menggunakan data awal kalian gitu, seperti itu ya. Jadi hati-hati untuk uji asumsi klasik, kalian lakukan part per part gitu. Jadi jangan sampai nanti kalian bingung dengan hasil uji hipotesisnya. Oke? Nah,
Nah ini kalian klik analyze, kemudian regression dan linear. Kemudian kalian lihat di di statistik. Setelah kalian masukkan, kalian klik statistik, kemudian kalian klik yang estimate, model fit dan Durbin-Watson yang di bawah. Ketemu nggak? Oke. Kalian klik estimate, model fit dan Durbin-Watson. Yang residualnya kalian klik Durbin-Watson. Durbin. Kemudian kalian klik continue dan kalian klik OK. Ini yang dimasukin apa? Masih sama? Yang dimasukkan data awal, bukan residual, bukan absolut. Data X dan data Y-nya. Oke? Ada benar. Udah benar ya? Udah ya berarti oke. Nah, kalau misalnya sudah, kalian klik continue, kemudian kalian klik OK. Hasilnya, kalian lihat di model summary. Kalian lihat di model summary. Nah, kalau pengujian hipotesis biasa tanpa kalian keluarkan nilai Durbin-Watson, di model summary ini tidak akan keluar Durbin-Watson. Kalian hanya akan mendapatkan tabel sampai standar error, gitu ya. Nah, ini yang membedakan. Nah, kemudian cara untuk mencari kriteria ujinya, kalian cari di Google tabel Durbin-Watson. Nah, kalian akan mendapatkan tabel seperti ini. Nih, kalian akan mendapatkan tabel seperti ini. Kalian tinggal masukkan tadi kriteria ujinya. Nilai Durbin-Watson-nya kan ini nih. Nilai Durbin-Watson-nya ini. Kemudian nilai ini bandingkan dengan tabel Durbin-Watson-nya. Nah, untuk menghitung ke bawah dan ke pinggirnya, yang ke bawah itu adalah kalian udah nemu nggak? Tabel Durbin-Watson-nya kalian nemu nggak? Di Google. Oke. Ada N ke bawah. N itu adalah jumlah sampel. Tabel Durbin. Oke. Ada K ke pinggir. Nih, ini ada K ke pinggir. Ada K1, K2, K3 sampai K5. Ya kan? K itu adalah jumlah variabel bebas. Ya. Jadi K itu adalah jumlah variabel bebas. Kalau X-nya 1 berarti K-nya berapa? 1. Berarti ke bawahnya misalnya kalian untuk uji coba berapa sampelnya? 100. Berarti kalian tarik N-nya ke bawah sampai menemukan nilai 100. Oke? Ke pinggirnya, ke kanan, kalian lihat nilai K sama dengan 1 karena X-nya 1. Kalian lihat nilai DL dan DU-nya. Kalau L itu low, kalau U itu up gitu. Jadi nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, ini nilai tertingginya untuk N sama dengan 50 itu ada 1,5. Dan untuk U adalah 1,5849. Sehingga apa kesimpulannya? Coba. Tadi kriteria ujinya apa? 150 masih jauh masih. PDF. Dikatakan. So ini berarti kita kan kriteria ujinya yang ini ya, harapannya kan? Iya. Kan tidak mau ada autokorelasi kan? Berarti nilai Durbinnya harus terletak antara DU dan 4 min DU. Oke, antara DU dan 4 min DU. Oke, kita cek DU-nya berapa. Untuk 50 DU-nya itu 1,849 atau 4 min 1,5849. Berapa tuh? 4 dikurangi 1,5849 berapa? Itu kayaknya harus dibuka. Coba. Ini kan nilainya harus ada di antara DU dan 4 min DU. Ini nilai DU-nya
1,584,9. Ininya berapa? 2,411. Oke. Lihat nilai Durbin Watson 1,821. Berarti ada di sini kan? Ya. Ini 1,8. Berarti terjadi atau tidak terjadi? Tidak terjadi. Ya kan? Paham nggak sampai sini? Kayaknya dia berapa? 150. Itu N-nya ada dari berapa sampai berapa? Dari sininya ada 1 sampai berapa? Yang kalian miliki. Coba kalian lihat di Google, coba buka Google-nya, terus tanyakan tabel Durbin Watson. Oke, ada? Ada. Ininya N-nya dari 1 sampai berapa? Banyak. Sampai Dulu 200. deh. Ada tata lingga nggak? Kamu dapat dari mana lagi? Di bawahnya ada seperti ini nggak? Kok aku kayak gini sih keluarnya? Nggak ada. Oke. Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa tanyakan ke Excel atau ke Tabel apa? AI bisa. Jadi kalian masukkan nilai Durbin Watson kalian. Oh Yang ini. ini kalian masukkan nilai Durbin Watson kalian. Yang DO Kemudian DL tanyakan sih. ke AI. Dengan nilai Durbin Watson segini, apakah terjadi autokorelasi atau tidak? Save dulu ah. Oke? 17465. Paham ya? Jadi ada 4, ada linearitas, ada normalitas, ada heterogeneitas, dan Autokorelasi. Oke. itu jika kita menggunakan regresi sederhana. Kalau misalnya regresi ganda, ada satu tes lagi yang harus dilakukan, yaitu tes multikolinearitas. Kalau tadi di sederhana kita kuncinya adalah normalitas. Kalau misalnya di regresi berganda, kuncinya adalah di multikolinearitas. Jadi multikolinearitas itu adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas atau variabel independen. Jadi misal korelasi yang kuat itu berapa? Korelasi dengan nilai 1 gitu. Kalau nilai korelasi itu kan 0 sampai dengan 1 ya. Betul nggak? Nilai korelasi itu kan 0 sampai dengan 1 gitu. Yang paling kuat itu adalah 1, yang paling rendah itu adalah 0. Nah, yang tidak boleh terjadi antara misalnya X1 dengan X2 nih. Ini kan ada nilai korelasi. Nah, ini tidak boleh nilainya itu 1. Nggak boleh. Kalau misalnya ini terjadi nilainya 1, maka itu terjadi multikolinearitas. Dampaknya apa terhadap model? Dampaknya apa? Asal tapi betul. Modelnya jadi nggak fit. Kalian tidak bisa menghasilkan model yang fit. Gitu. Susah untuk menghasilkan model yang fit. Karena apa? Karena data X1 dengan data X2 dianggap kembar. Jadi kalau nilai hubungan itu 1, itu kan berarti persis gitu. Pada saat jawaban di X1 misalnya 3, di sini misalnya 3. Di sini 4, ini 4. Di sini 5, ini 5. Di sini 3, ini 3. Itu adalah korelasi yang data kembar. Pada saat data X-nya kembar, si sistem akan kesulitan gitu untuk melihat mana sih ini X1, mana X2. Makanya nggak boleh. Kalau di ganda gitu ya, di multivariat,
autokorelasi multipolarity di atas itu nggak boleh. Negatif kan di hubungan mah tidak ada negatif. Kan kalian kalau misalnya pengaruh itu kan square. Kalian tadi mana tadi? Nih. Nah, R square itu apa coba? R square itu artinya apa? R kuadrat kan? Kalau sesuatu dikuadratkan itu udah pasti nggak akan ada minus. Ya kan? Akan selalu jadi positif. Iya Pak, tidak mengalami. Bagusnya Paham ya? tidak mengalami. Oke, caranya. Tidak mengalami atau mengalami. Nah, kalian masuk seperti biasa X ke Y gitu ya. Kemudian nanti kalian masukkan variabel X dan variabel Y semuanya. Kalau X-nya ada 3, masukkan 3. Kalau X-nya ada 2, masukkan 2. Kemudian kalian klik statistik. Nah, nanti di statistik kalian klik yang covariant matrix dengan collinearity diagnostik. Gitu ya. Kalian klik yang covariance matrix dan collinearity diagnostik. Sekarang Sehingga nanti pada saat ada kalian abis continue ini. dan klik OK, kalian akan memiliki nilai collinearity. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di kriteria ujinya, nih ada 2 yang bisa digunakan kriteria uji untuk multicollinearitas. Yang pertama, kalian bisa lihat dari nilai toleransinya, dan yang kedua, kalian bisa lihat dari nilai VIP-nya. Kalau nilai tolerans, kalau misalnya nilai toleransinya lebih dari 0,1 atau 0,10, maka tidak terjadi multicollinearitas. Yang diharapkan yang mana? Yang ini. Nilai toleransinya harus lebih dari 0,10 atau nilai fit-nya kurang dari 10. Hati-hati ya, ini mirip-mirip nih, ini mirip-mirip. Nilai toleransinya harus lebih dari 0,10 atau nilai fit-nya kurang dari 10. Ya, ini dua-duanya sudah ada nilainya di sini. Nih, nilai toleransi tadi harus apa? Lebih dari 0,10 atau 0,1. Nilai VIP-nya kurang dari 10. Maka kalau misalnya hasilnya seperti ini, terjadi atau tidak terjadi? Tidak terjadi. Berarti datanya bagus atau enggak? Bagus. Itu kalau misalnya regresi berganda. Nah, udah selesai. Kalian lakukan. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya. Apa ujian situasinya? Kemudian lakukan gabungkan dengan apa? Harus tetap semuanya harus dilakukan. Agar apa? Karena pada dasarnya data yang baik itu adalah data yang lolos untuk semua uji asumsi klasik. Just in case data kalian tidak terlalu baik, ada kriteria uji yang bisa diutamakan. Oh gini sih. Ganti alat analisis. Ganti alat analisis itu tadi PLS. Berarti ini masih aman. Nggak tahu. Tadi gimana? Kalau analisis data kapan lagi? Analisis data setelah ini. Itu kan udah belajar regresi. Regresi kan berarti kalau saya ambil semua bukan regresi. Tuh. Tapi pakai
Itu bisa. Kalau misalnya datanya sama sekali jelek pada saat diuji asumsi klasik dan tidak ada satupun yang memenuhi, berarti pilihannya hanya dua. Satu, gunakan non-parametrik, yang keduanya gunakan PLS. Tapi kalau nggak semuanya jelek, misalnya ada satu Enggak semuanya jelek, harus tadi fokus. Satu, kalau misalnya dia regresi sederhana, fokus kepada normalitas. Kalau misalnya berganda, normalitas dengan multiplo. Kalau yang normalitasnya jelek, jadi masih Udah cloud aja. Saya tadi jelek dulu. Tapi kalau normalitasnya aja Bu, satu yang jelek itu aja. Normalitasnya jelek. Nah, kalau ini ada beberapa rule of thumb. Jadi rule of thumb itu adalah kesepakatan yang disepakati oleh para ahlinya, tapi tidak diangkat secara resmi. Gitu. Salah satunya adalah teori dari Chin. Dia menyebutkan tidak seluruh parameter harus terpenuhi pada saat diuji asumsi gitu. Cukup memenuhi salah satu kriteria uji saja. Nah, yang di SEM juga sama seperti itu. Gitu. Tapi tetap kalau saya sih patokannya kenapa datanya harus normal kalau misalnya kita mau menggunakan regresi. Karena untuk regresi itu kan dia berkaitan dengan linearitas ya. Datanya itu harus linear. Kalau datanya tidak normal, gitu ya, itu akan sulit untuk menghasilkan. Jadi sebetulnya uji asumsi klasik ini untuk memudahkan kalian juga gitu. Pada saat datanya sudah memenuhi uji asumsi klasik, minimal kalian setengah jalan sudah memenuhi modelnya itu fit gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa data yang tidak fit pada saat diuji asumsi klasik, itu kemungkinan besar di pengujian hipotesisnya akan bermasalah. Entah itu misalnya ada variabel yang ditolak gitu, atau misalnya jangan-jangan semuanya ditolak tidak benar. Jadi sebetulnya kalau misalnya mau jujur-jujuran gitu ya, kalau misalnya datanya tidak normal, datanya ada yang tidak memenuhi asumsi klasik, udah aja pindahin ke non parametrik. Tapi di kita itu tidak familiar gitu untuk menggunakan non parametric test. Padahal fungsinya sama saja gitu. Fungsinya sama saja. Bahkan kalau misalnya non parametric itu dia untuk masing-masing skala data alatnya itu akan berbeda. Kalau di kita kan kayak tadi misalnya ordinal dengan interval misalnya sama aja misalnya menggunakan regresi gitu. Padahal kalau di non parametrik itu bisa berbeda seperti itu. Ya, oke? Ada yang ditanyakan? Ganti jadi PLS. Yang mana? Yang kalau jelek Kalau tidak normal. ganti jadi PLS atau Non parametrik. Kalau set, nah ini satu hal yang kalian perlu ketahui di antara sejumlah teknik analisis data yang bisa digunakan, SEM itu adalah salah satu alat yang uji asumsinya paling banyak. Sehingga sampai sekarang SEM itu masih dinilai sebagai teknik analisis data yang paling bagus gitu. Karena apa? Karena tadi uji asumsinya itu banyak gitu. Kalau misalnya regresi gitu ya, dia hanya uji asumsi klasik aja di awal gitu, ya, 3 atau 4 atau 5 gitu ya. Tapi kalau misalnya SEM, dia selain uji asumsi nanti ada berlapis-lapis, ada model pengukuran, ada model struktural gitu, ada model keseluruhan. Jadi memang uji asumsinya banyak gitu. Nah, ini yang membuat para ahli yang tidak terlalu senang dengan berbagai uji, dia mengembangkan PLS. Sehingga PLS itu adalah pengembangan dari SEM, di mana PLS ini adalah pengolahan sama dengan SEM sampai ke dimensi dan indikator, tapi dia mampu mengakomodir gitu ya data-data yang
tidak memenuhi syarat. Salah satunya apa? Salah satunya tadi normalitas. Di PLS itu tidak perlu ada normalitas data. Di PLS itu tidak perlu datanya homogen gitu. Jadi ada beberapa asumsi yang memang bisa diabaikan seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya mau PLS itu ada ketentuannya. Ya ada. Di PLS itu bisa di running di data sedikit. Paling sedikit itu 30 udah bisa di running. Udah bisa diolah pakai PLS. Kemudian meskipun dengan dengan model yang kompleks gitu ya. Meskipun dengan model yang kompleks, dia masih bisa mengakomodir untuk data-data yang tidak normal. Seperti itu. Jadi sebetulnya lebih fleksibel. Tapi kalau misalnya kalian datanya banyak, gitu ya. Nah yang suka jadi pertanyaan, kenapa menggunakan PLS, kenapa tidak menggunakan SEM misalnya kayak gitu. Nah padahal ada asumsi yang memang tidak terjadi di SEM. Tapi untuk masyarakat umum gitu ya. Kalau misalnya datanya banyak, itu pasti udah amat guys. Udah, close semua, close all tabs. Gitu. Bukan PLS. Ya, jangan deh. Oke? Nah ya beres. Beres, Bu. Makasih Bu. Alhamdulillah. 30 ya. Minimal 30. Apa tuh minimal 30? Nggak ada batasan sebetulnya. Di PLS itu nggak ada batasan datanya mau berapapun. Bahkan kalau misalnya kita punya data 4 kali ya, itu masih bisa diolah di PLS. Tapi tadi akan menjadi pertanyaan biasanya. Kenapa ini menggunakan PLS? Sedangkan ini datanya. Diana, ini jangan dihapus dulu ya, aku mau mikir ini gimana cara videonya. Soalnya aku pernah nyoba. Oh iya. Aku pakai yang paling gede. Ininya.